Izin Bapak PLT Bupati, saya Dr. Gigi Rina Puspita mewakili Dinas Kesehatan Kutai Timur akan menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah meja pendaftaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan dilakukan pendaftaran melalui nomor NIK atau nomor tiket di meja pendaftaran. Kemudian setelah dari meja pendaftaran masuk ke meja 2, yaitu meja screening atau pemeriksaan fisik. Di meja tersebut nanti yang akan menentukan Bapak Ibu bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Kalau misalkan ditunda, nanti akan dijadwalkan selanjutnya. Kemudian setelah dari meja 2 akan dilanjutkan ke meja 3, yaitu meja vaksinator. Nah, di meja tersebut dilakukan vaksinasi bagi yang lolos screening. Kemudian setelah dari meja 3 akan dilakukan observasi selama 30 menit di meja 4. Jadi di meja 4 ini untuk melihat ada atau tidaknya gejala TB, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi harus step-step tersebut harus kita ikuti berdasarkan prosedurnya, tidak boleh ada yang dilewati. Mungkin segitu. Kita bersyukur karena Allah SWT dan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa melakukan kick-off pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur. Kita mengetahui bahwa teori dasar untuk menghadapi pandemi itu adalah vaksin. Jadi vaksin ini kita harus sadari, selain melindungi diri sendiri, juga melindungi masyarakat. Jadi kalau 2/3 masyarakat sudah tervaksinasi, akan terjadi herd immunity, kekebalan kelompok yang bisa membuat kekebalan seluruh masyarakat. Jadi minimal 2/3 masyarakat harus tervaksinasi. Nah, karena itu kita sudah sadar bahwa ini adalah untuk menghadapi pandemi satu-satunya adalah vaksin. Ini protokol kesehatan adalah pendukungnya. Jadi kita harus melakukan vaksin. Saya laporkan Pak PLT, kita sudah melaksanakan vaksin mulai hari Kamis. Jadi sejak hari Kamis sampai sekarang tenaga kesehatan yang telah divaksin hampir 1.500 orang. Jadi karena tanggal 31 Januari hari Minggu besok diharapkan seluruh vaksin yang 6.160, jadi setengahnya dari itu 3.080 harus tersuntikan, karena 6.160 itu adalah untuk 2 kali suntik. Terima kasih dari jajaran kemarin Polres, pengawal dari Samarinda sampai datang ke gudang penyimpanan. Vaksinnya sudah kami distribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan yang telah terdaftar. Ada 33 fasilitas kesehatan Pak RT, 21 puskesmas di seluruh Kabupaten Kutai Timur, kemudian ada 2 rumah sakit Kudungga dan Rumah Sakit Sankuliran, dan juga sisanya itu adalah fasilitas kesehatan swasta. Jadi itu yang ingin saya laporkan, ingin kami laporkan Pak RT. Mudah-mudahan
ini berjalan dengan lancar. Mohon nanti Pak PLT memberikan arahan. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pencalonan vaksin hari ini. Selanjutnya nanti untuk pejabat publik di pertengahan Februari barangkali ya. Jadi selanjutnya nanti berkelanjutan dengan masyarakat. Nah, kami berharap mungkin ada Pak Camat nanti tolong nanti yang umur 18 sampai 59 tahun masyarakatnya didata. Nanti yang mana kita ini. Jadi kita tahu targetnya untuk Kutai Timur berapa nanti yang umur 18 sampai 59 itu. Nanti kita mintakan vaksinnya sebanyak targetnya. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Ketua Panitia Pelaksana, acara kita ini sengaja kita seremonialkan sehingga nanti sama dengan kabupaten kota yang lain bahwa Kutai Timur juga sudah melaksanakan vaksinasi. Perkembangan kondisi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur per tanggal 27 Januari 2021 total kasus ada 5.063. Ini 27 berarti 2 hari yang lalu ya. Selanjutnya ada 414 orang dirawat, yang sembuh ada 4.547 orang, dan yang meninggal ada 70 kasus. Yang terkonfirmasi penyebaran kasus hampir merata di seluruh kecamatan, berarti hampir di 18 kecamatan kita sudah nggak ada lagi yang hijau. Saya nggak tahu kalau hari ini karena belum dirilis berapa Pak Kadis? 5.200. 5.197, luar biasa naiknya. Baru 2 hari. Ya, nah ini tentunya bagian dari yang harus menjadi atensi kita semua. Ya. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan vaksin COVID-19 se-Kabupaten Kutai Timur secara bertahap, yang dimulai pada saat ini adalah tenaga kesehatan termasuk non tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi COVID yang diawali oleh para pejabat publik, tokoh agama, Ketua Asosiasi Profesi Kesehatan dan Pemuda yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dengan vaksinasi COVID-19 memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Untuk membentuk kekebalan individu dan kelompok. 2. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang produktif. Yang keempat, mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama, tenaga kesehatan. Tahap selanjutnya adalah pelayanan publik, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Untuk itu kami menghimbau sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang memenuhi syarat dan ketentuan jangan terpancing dengan berita hoax, agar semua vaksin dan agar semua divaksin. Dan ingat, karena kita masih pandemi COVID. Oleh sebab itu mari selalu kita jaga dan kita terapkan selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum saya membuka, mengingatkan saja karena 3 minggu yang lalu saya berkunjung ke Ternate, itu pejabat pabriknya nggak ada yang divaksin Pak Dokter. Karena kebetulan Pak Wali Kota sama saya diskusi, belum vaksin malamnya ketemu lagi. Pertama karena stres Pak, dan yang kedua banyaknya persyaratan dan mungkin salah satu tidak terpenuhi. Kalau tidak salah ada 16 atau berapa itu ya,
mungkin hari ini jangan stres Pak. Bapak Ibu jangan ada yang stres. Insya Allah aman, Pak Presiden aja sudah Pak, ya aman insya Allah. Dan atas nama pemerintah hari ini kami memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang bersedia menjadi contoh dan pelopor. Sebenarnya saya, Pak Dantim, Pak Dananang dan Pak Kapolres juga bersedia Pak, cuma ada aturan. Ya, kami kemarin sudah sepakat waktu rapat di tim Satgas, kita nggak boleh, harus kita keluar. Ternyata ada aturan yang memang tidak wajib. Nah ini mungkin mohon maaf, bukan kami tidak mau ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara dari organisasi profesi, dari Ormas dan juga dari organisasi yang lain ya keagamaan yang sudah pada hari ini memberikan contoh pada masyarakat kita. Insya Allah tahap berikutnya nanti seperti yang disampaikan di sambutan ini, bahwa tahap berikutnya pelayan publik dan juga masyarakat kita ya. Demikian sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kick off pelaksanaan vaksinasi perdana se-Kabupaten Kutai Timur secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk Kutai Timur kami melakukan Pak Kasdim sudah melaksanakan vaksin. Terlihat sehat dan bugar sekali beliau ya. COVID-19. Ya, alhamdulillah saya menjadi orang pertama divaksin hari ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dengan kepala sendiri bahwa vaksin ini aman dan juga MUI sudah menyatakan halal dan suci, maka tidak ada lagi keraguan. Ya, kita ingin bisa dengan vaksin ini bisa melindungi, bisa membuat kekebalan kepada pribadi dan juga kepada kelompok. Karena kalau 2/3 dari kelompok atau penduduk Indonesia sudah tervaksin, akan tercipta herd immunity, kekebalan kelompok yang ini akan membawa kekebalan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa bebas terhadap COVID, pulih ekonomi kita bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa sekolah, kita bisa terbang lagi dengan pesawat tanpa basi ini dan itu, maka kita bisa kembali ke kehidupan walaupun masih memakai protokol kesehatan, kita bisa tetap menjalankan tugas sebagaimana yang dulu kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan oleh Ibu alhamdulillah tidak ada masalah. Dan memang kemarin itu sudah diperiksa 120. Nah tadi itu 140. Nggak tahu apa masalah. Tiba-tiba naik. Ya mungkin karena ekonomi atau gimana ya. Ya alhamdulillah yang kedua ini aman sudah. Gimana Pak perasaannya?
kepada masyarakat jangan takut untuk disuntik vaksinasi, karena ini memang satu-satunya jalan untuk pemerintah itu untuk menjaga masyarakat. Pak, bagaimana Dewan sendiri Pak mengawali vaksinasi ini sih Pak, agar masyarakat Kutim semuanya bisa tervaksinasi? Ya, saya dengan saya mewakili anggota DPR, terus mewakili juga masyarakat, dan saya mengimbau agar masyarakat nanti divaksin jangan menolak. Itu seperti itu. Yang jelas niat pemerintah itu bagus untuk mensehatkan masyarakatnya, masyarakat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kutai Timur bahwa vaksinasi itu adalah untuk kesehatan kita bersama. Jadi jangan pernah takut untuk divaksin. Saya sudah merasakan hari ini divaksin dan tidak ada efek samping sama sekali. Saya harapkan untuk seluruh masyarakat tidak mendengar berita-berita yang hoax. Karena ini adalah untuk kemajuan kita, kemajuan anak-anak kita, kemajuan keluarga kita, dan kemajuan ekonomi kita. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat, jangan pernah takut untuk divaksin, karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Tidak ada sama sekali. Bahkan saat saya disuntik, itu saya tidak tahu dan sudah selesai. Jadi nggak ada yang dirasakan sama sekali. Dilakukan pelaksanaan vaksin, kami dari perwakilan Polres dilaksanakan vaksin, dan apa yang kami rasakan itu tidak ada yang signifikan yang kami rasakan. Tadi pelaksanaan vaksinnya pun jarum suntiknya masuk, rasanya sih seperti lebih sakit digigit semut. Jadi kami mengimbau pada masyarakat tidak perlu takut divaksin. Pimpinan tertinggi pemerintahan kita, Pak Presiden, termasuk Kapolri, Panglima pun sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa dalam pelaksanaan vaksin ini tidak ada masalah, kita tidak usah takut dengan percaya pada hoax yang bertebaran di luar. Saya Dr. Agung Wiratmoko, SPOG, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kutai Timur. Pada hari ini sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan rencanakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur ini berjalan dengan lancar dan baik. Ini semua demi untuk kesehatan kita semua, memutus mata rantai dari penyebaran dan penularan penyakit COVID-19 yang saat ini memang masih sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari masyarakat juga untuk melaksanakan vaksinasi ini akan segera terputus mata rantai dari COVID-19. Dan itu meskipun diberikan vaksinasi bukan berarti akan terhindar dari COVID-19, tetapi mencegah untuk jika terkena tidak separah apabila tidak dilakukan vaksinasi. Dan kepada masyarakat tidak perlu takut karena tidak sakit, nyaman dan aman. Mudah-mudahan Kutai Timur semakin sehat. Maju ekonomi.
Alhamdulillah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini menjalani program vaksin perdana bagi tokoh masyarakat di Kutai Timur. Alhamdulillah saya memenuhi kriteria untuk bisa mengikuti vaksin dan sampai saat ini saya merasakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, kami mengajak kepada masyarakat dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia atau hifdzun nas untuk menciptakan kekebalan imuniti, maka mengajak kepada masyarakat, mari kita sama-sama selamatkan jiwa manusia dengan mensukseskan program vaksin COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Pendeta Bastian Remi Sigarlaki. Hari ini saya sudah mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kepada seluruh warga gereja yang ada, mewakili Badan Musyawarah Antar Gereja, saya menghimbau dan mengajak seluruh warga gereja untuk mengikuti program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, karena setelah saya menerima program vaksinasi ini, saya tetap merasa sehat, tidak ada kendala apa-apa, tidak ada efek samping apa-apa, dan saya mendorong mohon izin berarti Bapak untuk istirahat terlebih dahulu. Tidak khawatir. Nanti kalau semua sudah tensinya sudah turun, sudah membaik, vaksinasi dipakai Tuhan untuk memulihkan kesehatan bangsa. Pak Joni mungkin mau mencoba lagi. Shalom. Nanti aja Mbak ya. Salam sehat, terima kasih. Ini kegiatan yang sangat positif bagi kita. Saya himbau kepada masyarakat, saya sudah sebagai contoh untuk melakukan vaksinasi untuk kebaikan kita sendiri, terutama saya sendiri. Saya berharap kepada masyarakat Sangatta Utara, ayo kita sama-sama untuk mengikuti vaksin COVID-19 agar kita semua sehat. Terima kasih. Saya Munir Perdana, Ketua DPD GNPI Kutai Timur. Hari ini menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan vaksinasi yang dilakukan secara perdana di Kabupaten Kutai Timur. Saya pikir ini momentum yang baik untuk kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teori dasar penanggulangan COVID adalah vaksinasi. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat, kepada seluruh pemuda pada khususnya untuk mendukung langkah pemerintah dalam rangka vaksinasi yang akan dilakukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Memberikan edukasi yang baik, menghindari hoax yang terjadi. Saya baru saja divaksin dan alhamdulillah pada sampai dengan hari ini tidak mengalami apa-apa. Saya pikir ini juga sudah rilis yang baik oleh pemerintah, oleh yang mengeluarkan vaksin. Saya pikir itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kita sudah memulai vaksinasi COVID-19 ya, tadi sudah kita buka
Saya dari didampingi oleh tim Satgas Covid, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan dinas kesehatan kita. Kita mendapat vaksin 100 yang tentunya akan kita berikan kepada tenaga medis kurang lebih sekitar 3.000 dan 3.000-nya itu nanti untuk masyarakat kita. Pada hari ini sudah kita mulai dan beberapa pejabat yang hadir juga sudah mulai tadi, alhamdulillah dengan lancar. Ya, pertama saya menghimbau kepada semua saudara-saudara saya, masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mari ya, kita hadir untuk mendapatkan vaksin. Vaksinasi ini tentunya tujuannya untuk melindungi kita dari COVID-19. Dengan bervaksin pasti kita lebih kebal terhadap penyakit itu. Oleh sebab itu pada hari ini kita buktikan dengan dimulai oleh pejabat-pejabat teras kita. Ya, hari ini dimulai dengan oleh Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dan juga pejabat yang lain dari Kutai Timur. Dan yang saya minta kepada masyarakat jangan termakan isu hoax bahwa vaksin ini memang tujuannya untuk menghindarkan kita dari COVID-19, tidak ada yang lain. Baik, saya juga meminta kepada semua masyarakat Kutai Timur tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Insya Allah kita aman.